Lu pernah notice nggak sih, kenapa ada orang yang hidupnya tuh kayak ya udah gitu-gitu aja, kayak stuck di tempat, nggak maju-maju, padahal sebenarnya udah effort juga. Tapi ada juga nih tipe orang yang kayak setiap tahun selalu ada progres baru, skill nambah, income naik, project jalan terus. Dan lucunya, kadang orang-orang ini tuh bukan dari yang paling pinter, bukan yang paling kaya dari awal, bahkan bukan yang paling jenis juga. So, apa sih perbedaan besarnya? Banyak orang mikir itu soal bakat atau hoki. Tapi kalau kita telusuri ke riset ilmiahnya, jawabannya beda. Ini semua tentang mindset atau pola pikir. Antara lo yang masih ke lock, yang namanya fix mindset, yang bikin lo muter-muter di lingkarannya sama terus, atau lo udah mulai ngebangun yang namanya growth mindset yang bakal push diri lo step by step sampai akhirnya lo jadi versi upgrade dari diri lo sendiri. Dan di video ini kita bakal bahas bareng-bareng apa itu sebenarnya growth mindset dan gimana caranya agar lo bisa switch dari mental yang stuck ke mental yang terus berkembang. So, simak baik-baik. Istilah growth mindset ini pertama kali diperkenalkan sama profesor psikologi dari Stanford University, namanya adalah Dr. Carol Dweck. Lewat riset panjangnya yang dipublish di berbagai jurnal, dia nemuin kalau kunci utama kesuksesan tuh bukan sekedar IQ atau bakat bawaan, tapi bagaimana cara kita ngelihat tantangan dan kegagalan. Di bukunya yang terkenal pada tahun 2006, Mindset: The New Psychology of Success, Dweck bilang ada dua tipe mindset. Yang pertama, fixed mindset, yaitu orang yang percaya kalau kecerdasan dan skill itu tetap nggak bisa diubah dan udah bawaan dari lahir. Jadi kalau misalkan orang ini gagal, berarti ya emang nggak bakat gitu. Yang kedua ada growth mindset, yaitu orang yang percaya kalau skill itu bisa dikembangkan lewat usaha, strategi yang tepat, dan belajar dari pengalaman. Fixed mindset tuh ibarat pola pikir yang literally ngurung diri lo sendiri. Misal nih ya, hari ini pengumuman juara kelas, yang jadi juara kelas ternyata si Gozi. Terus lo mikir, ya wajar sih, dia kan emang udah pintar dari sananya, sedangkan gue udah belajar keras pun ya tetap gini-gini aja. Atau lo lihat si Akil udah beli iPhone baru, terus lo bilang, ya iyalah, dia kan anak orang kaya, gue paling mentok ya Android entry level, ya mau gimana lagi. Dari contoh ini lo bisa lihat orang yang punya fixed mindset tuh udah nutup potensi dirinya sendiri, kayak udah bilang ke dirinya itu udah bro, lu sampai sini aja. Nah sekarang coba bandingin orang yang punya growth mindset. Kalau dia lihat Gozi sebagai juara kelas, dia pasti bakal mikir, oke, berarti gue harus belajar lagi, gue harus push belajar gue lebih keras lagi biar next juaranya gue, bukan Gozi nih. Atau lu lihat si Akil beli iPhone terus mikir, wah ini kayaknya gue juga butuh iPhone nih buat ngembangin konten, tapi sementara ini income gue masih belum cukup. Oke lah, nggak apa-apa, gue bakal cari set hasil baru biar kebeli tuh iPhone. Orang dengan growth mindset itu ngelihat suatu problem sebagai tantangan dan bukan penghalang. Dan mereka percaya skill tuh kayak otot, ibaratnya makin otot itu dilatih maka makin kuat. Nah sekarang gimana caranya kita pindah dari yang fixed mindset ke growth mindset? Ini berdasarkan artikel, jurnal, dan beberapa video tentang membangun growth mindset yang gue temuin. Jadi ada beberapa tips yang mungkin bisa ngebantu diri lo biar punya growth mindset. Yang pertama, kenali kelemahan diri. Untuk kenali kelemahan diri, lu bisa tanya ke orang-orang terdekat lu. Misal di tempat kerja, di kelas, perasaan ini udah gue kerjain secara maksimal ya, tapi kok rasanya ada kurang ya. Nah hal ini bisa lu tanyakan ke orang yang ada di sekitar lu. Bro, ini rasanya kayak ada yang kurang ya, kira-kira apa nih? Mungkin lu bisa bantu. Bro, by the way, gue kemarin belajar bab ini, padahal pengertian sama rumusnya sama deh. Kok aslinya beda ya? Punya lu benar, sedangkan punya gue kok salah. Ajarin dong. Tapi perlu lo ingat, nggak semua orang yang lo temui bisa lo mintain feedback. Lo harus cari orang yang bisa koreksi diri lo secara tepat dan objektif, yang bisa ngarahin lo ke arah yang lebih baik. Bahaya juga tuh kalau lo minta feedback ke orang yang nggak tepat, toxic misalnya, bukannya mensupport lu jadi yang lebih baik tapi malah bikin mental down. Atau lu bisa bandingin pencapaian lu yang sekarang dengan pencapaian bulan kemarin melalui refleksi diri. Ujian mingguan lalu nilai gue memuaskan, tapi minggu ini kok turun ya, kayaknya gue perlu belajar lebih giat lagi. Yang kedua, manfaatin yang namanya brain plasticity.
Ini tuh kemampuan otak buat adaptasi. Otak jadi bikin koneksi baru tiap kali lu belajar atau ngadepin masalah. Intinya, makin sering lu challenge diri lu sendiri, maka makin kuat mental dan otak lu. Ini juga jadi salah satu peran penting untuk ngebangun growth mindset. Yang ketiga, coba lihat kehidupan orang-orang sukses. Coba lu cari sendiri, search aja gitu. Ada nggak orang yang sukses tapi nggak kerja, malas-malasan sama buang-buang waktu? Kalaupun ada ya nggak mungkin. Lu ujung-ujungnya nanti bakal notice bahwa semua orang sukses itu pasti ngalamin yang namanya kerja keras, belajar, ambil resiko, sama bangkit dari gagalan. Yang keempat, bikin stimulus dengan coba target kecil-kecilan. Misal nih, lu punya target baca 2 halaman buku per hari. Setelah beberapa minggu, lu mulai terbiasa baca buku 2 halaman per hari. Dari sini, otak lu tuh tiba-tiba dapat sinyal baru. Oh, ternyata gue bisa ya target baca 2 halaman per hari. Besok gue coba deh 3 halaman. Nah, dari sini otak itu mulai mencerna kemampuan membaca itu makin kuat. Akhirnya, lu jadi lebih pede. Dari sini timbullah rasa semangat baru. Setelah beberapa minggu, lu tersadar tiba-tiba daya tahan terhadap baca buku itu makin naik. Mental jadi lebih tangguh. Ini yang namanya efek domino. Ibaratnya, lu ngejatuhin satu domino kecil, terus jatuhin domino lain yang lebih besar. Yang kelima, lihat tantangan sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri, bukan menghindari tantangan. Tiap kali lu ingin mencapai sesuatu, pasti nggak mudah, dan ada aja tantangannya. Kalaupun gagal, itu cuma masalah kemampuan aja yang belum sampai situ. Artinya, perlu dikembangkan lagi, perlu dipelajari lagi, perlu dibenahi lagi. Jadi, growth mindset itu merupakan salah satu faktor yang paling penting menuju kesuksesan. Ada juga banyak faktor lain, tapi growth mindset ini bisa lu kendaliin. Lu bisa belajar bagaimana menjadi orang dengan growth mindset. Dan growth mindset itu akan ngebuat lu terus berkembang dari waktu ke waktu. Gak ada sihir atau mantra atau cara cepat untuk mewujudkan sukses. Yang ada cuma usaha yang keras dan jadi lebih baik tiap harinya. Jadi sekarang udah jelas ya, siapapun kita, entah seorang pelajar, pekerja di pabrik, pengusaha atau siapapun itu, mindset itu yang nentuin sejauh mana kita itu bakal melangkah. Kalau kita terus-terusan bilang ke diri kita sendiri, aku nggak bisa, ya kita bakal diam di tempat. Tapi kalau kita ubah jadi aku belum bisa, menjadi aku pasti bisa, pelan-pelan kita bakal jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Sekarang pilihan ada di tangan lu, auto steady fix mindset atau melangkah ke growth mindset, terserah. Kalau lu pilih growth mindset, coba tulis di kolom komentar target apa yang ingin lu capai, jangka pendek pun boleh, jangka panjang pun boleh. Dan jangan lupa share video ini ke temen lu yang butuh pencerahan. Sampai ketemu di video berikutnya. Keep growing dan tetap berpikir jernih.